Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa bertemu akhirnya ya untuk bisa bertemu kembali dalam forum dalam setapak hidup. Dan insya Allah forum kita kali ini adalah dalam rangka mempersiapkan bulan Ramadan kita. Banyak dari kita yang menyiapkan Ramadan itu justru menyiapkan banyak makanan gitu ya. Nah, saya tertarik ini untuk bisa berdiskusi dengan ngambil ilmu ya dari Mas Giri Sulandar untuk bisa kita mempersiapkan Ramadan juga dari sisi yang lain. Nah, dari sisi tentang finansial planningnya itu seperti apa. Karena beberapa orang yang saya temui itu saya lihat kalau logikanya kan kalau Ramadan itu biasanya kita bisa lebih irit ya. Makan ya bisa 3 kali, biasanya 3 kali, kita bisa 2 kali. Bahkan bisa 2 kali itu Lebih makan dari 2 Arab kali itu. bisa gratis kita kan. Nah, ini datang iftar di masjid misalkan gitu kan. Sahur juga ada yang menyediakan kadang-kadang beberapa masjid. Artinya bisa lebih murah. Tapi ternyata kenapa ya banyak di antara teman-teman saya juga yang kalau Ramadan justru spending apa ngeluarin duitnya itu lebih banyak tuh gitu ya. Apalagi Idul Fitri kadang terlalu, kalau bahasanya orang Jawa, jor-joran. Nah, makanya kadang-kadang sampai ada yang setelah Ramadan gitu ya, setelah Syawal banyak yang curhat lagi, duitnya habis gitu ya buat Lebaran. Nah, ini seperti apa? Karena urusan harta ini pertanggungjawabannya tidak hanya tentang bagaimana menggunakannya. Nah, salah satunya kan, tapi dari mana kita mendapatkannya. Tentu juga tentang penggunaannya seperti apa. Nah, maka kita pengen juga untuk tahu sebagaimana kita harus mengatur keuangan ini dengan baik. Dan alhamdulillah saya dapat ketemu dengan Mas Giri Sulandar, seorang syariah financial planning syariah. Nah, kita bisa lihat kadang-kadang kan kalau financial planning saja banyak kan ya, ada yang kurang lah rasanya kalau nggak ada syariahnya gitu kadang-kadang. Nah, kita akan diskusi sharing dengan Mas Giri dan teman-teman juga nanti insya Allah nanti akan Mas Giri menyampaikan beberapa hal materi untuk pertama, dan nanti teman-teman setelah itu akan juga ada sesi diskusi. Atau bisa dijadikan sesi konsultasi ya Mas Giri ya. Ada yang bermasalah keuangannya, nah ini juga menjadi penting ya untuk kita simak bersama. Assalamualaikum Mas Giri, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat-sehat Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak lama-lama lagi kita langsung ke Mas Giri supaya waktunya bisa maksimal untuk kita mendapatkan materinya. Monggo Mas Giri. Ya, boleh. Untuk Mas, waktu saya boleh. bebas. Nah, secukupnya Mas Giri, secukupnya materinya. Nah, jangan sampai nanti ada yang kelewat, nanti kita rugi juga nih, ilmu jarang yang dibahas ini. Siap. Silakan Mas Giri. Ini saya boleh, ya, boleh saya share screen langsung bisa ya? Langsung bisa share screen? Bisa, langsung bisa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita segala nikmat, Masya Allah, di hari ini dari Ahad malam ya. Di antara orang-orang ini, teman-teman ini biasanya di luar sana hari Ahad malam ini hari keluarga gitu ya. Nah, ini ada teman saya yang baru punya family baru, punya baby baru ya. Vokalisnya Armada ini ceritanya. Mukanya mirip. Insya Allah. Di hari Ahad ini teman-teman yang tadinya yang biasanya itu sama keluarga gitu ya, sama mungkin keluar sama teman-temannya hangout dan lain-lain, Masya Allah hari ini Allah pertemukan kita di hari ini yang Insya Allah berkahi ya, amin. Dan juga tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, manusia terbaik, pemimpin terbaik, salah satu yang makhluk yang bisa kita teladani dari segala halnya. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Masya Allah. Saya izin share screen ya, teman-teman semua. Kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu buat Setapak Hidup ya, buat Mas Dika yang sudah mengundang kita untuk bisa sharing hari ini di malam ini. Judulnya sih ceritanya Financial Planning for Ramadan and Idul Fitri. Tapi di sini seperti dibilang sama Mas Dika, insya Allah saya akan sharingnya nggak terlalu banyak. Saya akan sharing nggak terlalu banyak. Nanti harapannya adalah kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya. Gitu, semoga harapannya sih dari apa yang diceritakan sama teman-teman, ini juga bisa menjadi solusi juga insya Allah buat teman-teman yang lain. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai, tadinya saya mau share video, tapi kayaknya saya langsung aja. Saya mau kenalan dulu buat teman-teman semuanya. Mungkin di sini banyak yang belum kenal pasti. Itu kenalan, nama saya Giri Sulandar. Saya seorang perencana keuangan syariah independen. Jadi pengalamannya sebelumnya saya pernah menjadi perencana keuangan, tapi yang nggak pakai syariah, gitu ya, konvensional ceritanya gitu. Dulu beberapa tahun, lalu akhirnya belajar, muncullah nama Beruang Halal. Terus saat ini saya adalah seorang perencana keuangan dan juga trainer, jadi bisa konsultasi dan juga bisa memberikan literasi ya, tentang perencanaan keuangan syariah. Nah, ini sedikit profil saya, terus ada beberapa foto, ini ada banyak foto lama sih, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, berbicara tentang perencanaan keuangan untuk Ramadan dan juga Idul Fitri gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang perencanaan keuangan untuk Ramadan dan Idul Fitri, sebenarnya lebih tepatnya itu kita bahasnya jauh-jauh hari. Gitu. Ini alhamdulillah berapa hari lagi kita Ramadan, insya Allah tanggal 23 ya. Insya Allah berarti 23, sekitar 4 hari, atau 23. 4 harian ya. Iya. Kurang lebih sekitar 4 hari lagi, alhamdulillah gitu. Bahkan sebelumnya saya pernah ngisi tentang perencanaan keuangan Ramadan itu di hari Ramadan, jadi kayaknya agak telat. Tapi sebenarnya kalau misalkan lebih tepatnya kapan sih sebenarnya kita ngomong, sebenarnya lebih jauh-jauh hari lagi. Sama halnya ketika kita misalkan di luar ini ya, kita ngomongin tentang perencanaan pensiun. Nah, salah satu negara yang telat untuk merencanakan pensiun salah satunya adalah Indonesia. Kenapa? Karena gini, ini berdasarkan pengalaman beberapa tahun yang lalu, kita kan pernah beberapa kali visit ke beberapa perusahaan gitu ya, sharing tentang bagaimana mengelola perencanaan keuangan pensiun dan sebagainya gitu. Nah, rata-rata orang di Indonesia itu bikin MPP, masa persiapan pensiun tuh ada yang 1 tahun sebelum pensiun gitu ya. Itu udah agak lebih panjang, walaupun bisa dibilang agak telat juga gitu kita ngomongin ya. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena gini, akan sangat sulit gitu ya. Akan sangat sulit ketika misalkan ada orang yang berpuluh-puluh tahun bekerja di sebuah perusahaan gitu ya. Anggap aja misalkan dia sudah mengabdi lebih dari 15-20 tahun. Mengabdi, terus tiba-tiba ada informasi bahwasanya dia tahu bahwa dia mau pensiun, tapi dia nggak ada persiapan karena bingung harus kemana. Terus tiba-tiba perusahaan ngasih persiapan, tapi 1 tahun sebelum dia pensiun. Terus ada informasi bahwasanya, wah untuk masa pensiun nanti kita persiapannya seperti apa? Persiapan adalah nanti beralih menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang wira swasta, gitu, atau menjadi seorang investor. Gampang nggak? Enggak, sama sekali nggak gampang. Kenapa? Karena dia sudah punya pengalaman, dia sudah punya maklumat 15-20 tahun itu sebagai seorang karyawan, gitu ya, sebagai seorang profesional, gitu, karyawan, gitu. Gimana caranya yang tadi dia biasa setiap hari dia ngantor jam 8 sampai jam 4 sampai jam 5 sore gitu, 8 pagi 5 sore begitu seterusnya berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun di depan laptop bekerja, terus tiba-tiba besok harinya dia harus menghadapi suatu kondisi di mana pensiun ya, terus dia ngapa-ngapain. Atau bahkan besok harinya dia tahu bahwa dia pensiun, habis itu dia bilang, wah saya sekarang menjadi seorang pengusaha ya. Nggak bisa. Nggak bisa dengan gampangnya. Akhirnya apa? Akhirnya efeknya banyak sering kita dengar, berita-berita muncul bahwasanya
para pensiun yang punya uang pensiunan banyak dari sebuah perusahaan swasta gitu ya, akhirnya harus kerja lagi. Akhirnya apa? Akhirnya buka usaha sering tutup atau kalau nggak ditipu orang gitu. Kenapa? Karena masa persiapannya itu terlalu sempit gitu. Bisa dibilang terlalu sempit karena nggak bisa begitu dengan mudahnya tiba-tiba besok jadi pengusaha, nggak bisa. Ini tadi sahabat saya itu expert dulu di kopi. Sekarang dia punya social media management semacam itu. Gampang nggak untuk akhirnya jadi seorang pengusaha punya kafe gitu? Nggak gampang. Atau misalkan yang lain punya social media management agensi gitu, nggak gampang juga. Terus tiba-tiba ada orang yang kerja belasan tahun, puluhan tahun, terus besoknya harus jadi pengusaha, nggak gampang. Terus gimana caranya? Ya harus dipersiapkan jauh-jauh hari lagi, gitu. Nah, kita kalau ngomongin ke Ramadan, gitu, itu sebenarnya sama hal. Kenapa? Yang pertama, sebenarnya Ramadan ini kan repeat. Kalau Allah kasih umur, Allah kasih rezeki, kan repeat. Setiap tahun pasti kan Ramadan. Tanggalnya berapa? Ya sama, tanggal 1 Ramadan kan gitu. Lebaran juga sama, 1 Syawal. Gitu. Setiap tahun sama, diulang-ulang. Gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa setiap tahun kok mengalami hal yang sama? Entah itu bocor di sini, entah itu boncos di sana, entah itu kenapa nggak bisa cukup, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini yang menarik nih. Saya mengumpulkan beberapa fakta, ya. Fakta menjelang Ramadan dan juga Lebaran. Nah, terus kalau tadi baiknya kapan kita mempersiapkannya, waktu saya pernah ikut suatu kajian, gitu ya. Salah satu habaib mengatakan bahwa sebenarnya sebelum Ramadan itu mempersiapkannya 3 bulan mundur ke belakang. Gitu. Jadi 3 bulan sebelum bulan Ramadan itu bulan apa? Sebelumnya kan Sya'ban. Habis itu apa lagi, Mas? Mas Dika? 3 bulan sebelumnya lah ya. Sebelum Rajab apa ya? Nah, sebelum Rajab lah ya. Gitu. Atau minimal di bulan Rajab. Gitu. Kenapa? Karena ya itu preparation-nya harusnya itu untuk masalah-masalah ekonomi, masalah finansial, masalah rumah, masalah nanti di bulan Syawal harus ngapain, itu harusnya mundur ke belakang. Nah, nanti 1 bulan sebelumnya itu preparation-nya adalah preparation untuk ibadah. Karena ngomongin Ramadan, ngomongin bulan Ramadan 1 bulan itu 1 bulan untuk ibadah. Bukan 1 bulan untuk belanja, bukan 1 bulan untuk foya-foya, bukan. Tapi 1 bulan untuk ibadah. Maka harusnya sebenarnya jauh-jauh hari, gitu, jauh-jauh bulan bahkan. Kenapa? Karena kita tahu kok sebenarnya apa yang kita keluarkan setiap tahun itu tahu. Gitu. Paling kalau ada penambahan personil ya yang tadinya belum nikah akhirnya nikah ya beda. Tadinya belum ada yang sahur ada yang ngebangunin, sekarang udah ada yang ngebangunin. Terus misalkan yang tadinya mungkin belum punya anak pada saat Ramadan sekarang sudah punya anak. Nah kan paling tambahan-tambahannya di poin-poin itu aja. Sisanya kurang lebih sama. Gitu. Jadi sebenarnya harusnya jauh-jauh bulan. Tapi nggak apa-apa, insya Allah inilah satu ikhtiar kita ya. Nah, ini tadi saya kumpul gini, saya kompil nih, beberapa fakta menjelang Ramadan dan Lebaran di negeri 02 0 plus 62 ini, plus 62 ini. Nah, yang pertama, ini menarik. Di saat bulan Ramadan, gitu ya, tingkat orang belanja itu menjadi semakin meningkat. Orang tuh jadi semakin konsumtif. Gitu. Kalau misalkan teman-teman klik di Google fakta belanja menjelang Ramadan, itu 3.000 sekian halaman tuh ngomongin tentang kayak gini. Dari bertahun-tahun, dari tahun 2000 sekian lah gitu ya. Sampai tahun 2003 tuh muncul. Gitu ya. Ini data-data di tahun lalu, misalkan gitu. 88% masyarakat bakal belanja saat Ramadan, paling banyak perempuan. Gitu. Jadi faktanya menunjukkan hal yang sama setiap tahun itu pasti akan ada pelonjakan. Pelonjakan apa? Pelonjakan orang belanja, gitu. Tapi tidak ya semoga diiringi dengan peningkatan keimanan, ketakwaan dan seterusnya, ibadah meningkat dan seterusnya. Tapi di sini kita bisa lihat, gitu loh. Tren ini meningkat. Akhirnya apa? Ya ini satu fakta bahwasanya ya pasti akan boncos, bisa dilihat. Terus yang lain gimana? Yang lain adalah gini, kalau zaman dulu sebelum ada namanya marketplace, itu tren diskon di Indonesia itu bisa dibagi sebenarnya dalam 1 tahun. Contoh, misalkan dalam 1 tahun biasanya diawali dengan akhir tahun atau awal tahun. Di bulan Desember itu biasanya akan ada banyak diskon. Diskon akhir tahun, gitu ya, diskon New Year dan segala macam, ada diskon Natal dan segala macam. Itu bisa di bulan-bulan Desember, awal Januari. Itu ada diskon.
Nah, masuk bulan kedua itu biasanya juga sekarang sudah mulai tren, gitu ya. Apa itu diskon di bulan Februari? Nah, diskon Valentine, gitu ya. Orang merayakan Valentine dan segala macam. Ini dari sudut pandang syariah aja udah salah, gitu ya. Kita merayakan satu agenda yang memang tidak sesuai dengan syariat, gitu. Itu ada lagi pasti akan ada diskon. Biasanya seperti itu. Nah, menjelang nanti pertengahan, itu bisa kayak gini nih kita masuk ke bulan Ramadan. Duluan mana nih, bis? Ramadan, Lebaran, atau di tengah tahun biasanya akan ada namanya orang masuk sekolah, gitu ya. Orang masuk sekolah itu biasanya juga ada diskon. Diskon di bulan Ramadan banyak, diskon nanti masuk Lebaran ada, nanti diskon untuk naik kelas itu juga ada. Nanti setelah itu ada diskon Idul Adha, setelah itu lagi nanti ada di bulan Agustus masuk diskon kemerdekaan dan seterusnya. Itu zaman dulu tuh, zaman dulu sebelum kita mengenal marketplace. Jadi ada beberapa diskon satu tahun tuh bisa 4 mungkin atau 6 kali. Tapi begitu marketplace menyerang, akhirnya udah nggak ada lagi kayak gitu-gitu. Akhirnya apa? Akhirnya hampir setiap tanggal tuh jadi diskon 11-11, 10-10, 12-12 gitu ya. Jadi udah nggak ada ininya lagi. Jadi itu menyebabkan apa? Menyebabkan orang menjadi semakin impulsif, semakin meningkat. Rasa ingin belanjanya jadi semakin meningkat. Makanya nggak heran ketika data ini keluar tuh nggak heran, gitu ya. Jadi orang meningkat, orang belanja tuh jadi semakin meningkat. Nah, di sisi lain ada lagi nih, tingkat kunjungan pusat perbelanjaan akan naik pada saat Ramadan. Gitu. Ini kenapa? Ini karena didukung dengan di tahun ini kemungkinan di tahun ini didukung dengan sekarang saatnya udah nggak ada pandemi lagi, gitu ya. Ini adalah bulan Ramadan di mana tidak ada pandemi lagi, jadi orang bisa berbondong-bondong ke mall, gitu. Berbondong-bondong ke mall. Itu orang bisa ke mall seenaknya, gitu ya, tanpa harus cek lagi gitu. Nah ini bisa meningkatkan orang kunjungannya ke pusat perbelanjaan atau ke mall. Jadi ini satu fakta menarik bahwasanya di bulan Ramadan itu jadi meningkat. Nah, sisi lain. Di fakta yang kedua adalah ini yang menarik. Selain belanja tadi biasanya ada belanja pakaian, belanja makanan, gitu dan seterusnya untuk persiapan Lebaran dan seterusnya. Yang menarik adalah fakta kedua. Fakta kedua adalah ternyata penjualan emas perhiasan itu juga meningkat saat Ramadan. Saat menjelang Lebaran biasanya teman-teman kalau mau cek gitu ya di toko-toko emas di kotanya teman-teman itu biasanya akan mulai banyak orang parkir gitu ya, orang penuh banget itu orang akan belanja. Entah itu dia menukar perhiasan yang lama untuk nambah dikit untuk dapat perhiasan yang baru gitu ya. Atau dia memang mau beli baru untuk mempercantik dirinya lah gitu. Untuk menjelang apa? Untuk menjelang hari raya. Gitu. Ini faktanya. Jadi ternyata meningkat juga selain belanja pakaian, ada juga belanja emas perhiasan. Nah, yang ketiga lebih miris lagi. Fakta yang ketiga lebih miris lagi. Apa itu? Ternyata menjelang bulan Syawal, menjelang Lebaran, memasuki bulan Ramadan, ternyata penjualan kendaraan bermotor, ini spesifik mungkin di roda 4 ya, tapi roda 2 sekarang juga udah mulai meningkat. Itu penjualannya makin meningkat. Dan ini diiringi, apakah dia belinya cash? Enggak sayangnya. Belinya apa? Belinya kredit. Wah ini kan udah, kalau guru saya bilang ketemu pirang perkoro kan gitu ya. Yang pertama itu dia belanja impulsif gitu ya. Yang kedua dia belanja tentang perhiasan, ditambah dia belanja tentang kendaraan bermotor di bulan Ramadan pakainya riba. Wah, ketemu pirang perkoro itu. Gitu. Jadi ternyata dari fakta ini kelihatan nih, oh ternyata di Indonesia ini, di plus 62 ini, itu tuh fakta yang terjadi di lapangan seperti ini. Gitu. Di bulan Ramadan itu ternyata bukan informasi bahwasanya ada peningkatan ini, ada peningkatan itu dalam hal ibadah, tapi ternyata beritanya adalah peningkatan-peningkatan yang berhubungan dengan memenuhi hasrat pribadi. Untuk apa? Untuk ekonominya. Gitu. Nah, pertanyaannya gini, menurut teman-teman, gitu ya, saya coba lempar nih, bisa ketik di kolom chat. Menurut teman-teman, hal ini terjadi karena apa sih? Setelah tadi saya paparkan ada 3 fakta. Yang pertama adalah meningkatnya rasa ingin belanja. Jadi belanja meningkat, gitu. Yang kedua ternyata perhiasan juga meningkat, emas spesifik di perhiasan dia meningkat. Yang ketiga pembelian kendaraan itu meningkat.
menurut teman-teman bisa ketik kolom chat, bantu saya. Kira-kira menurut teman-teman tuh kenapa sih orang akhirnya fakta ini keluar? Menurut teman-teman gimana? Coba, saya kasih waktu 1 menit sebelum kita lanjut ke materi berikut. Nah, seru nih. Kita cek ya. Pengen diakui, ya karena gengsi dan adat daerah. Oke, gitu. Gengsi. Oke. Eksistensi. Nah, satu kata harga diri. Ya, harga diri ya. Ada lagi yang lain? Lifestyle. Oke, menarik. Gengsi. Nah, oke. Gengsi, lifestyle, harga diri dan lain-lain. Nah, jawaban teman-teman ini sebenarnya kan inline ya. Semuanya tuh hampir rata-rata sama. Apa itu? Yang pertama ada karena lifestyle, Mas. Yang kedua ada yang karena harga diri, Mas. Yang ketiga ada karena pengen diakui, pengen menunjukkan sesuatu di tempatnya ketika dia mudik dan segala macam. Nah, kalau coba kita geser sejenak, kita nggak ngomongin tentang ekonomi. Banyak saldo, wah ini beda lagi. Banyak saldo nggak pakai kredit, Mas. Nah, coba kita geser ya, nggak cuma kita ngomongin dari sudut pandang keuangan ya. Coba kita geser. Ini di bulan Ramadan. Allah merintahkan apa sih di bulan Ramadan? Allah kan memerintahkan kita untuk apa? Untuk ini adalah bulan di mana bulan mulia, di mana diturunkannya ayat Al-Qur'an gitu ya, di mana inilah saatnya untuk kita melakukan banyak hal yang hubungannya tentang ibadah gitu. Hubungannya tentang mendekatkan kita sama Allah. Apapun itu. Entah itu misalkan sholat yang tadinya mungkin belum ke masjid, sekarang yuk coba ke masjid 5 waktu. Mungkin yang tadinya belum sunnah qobliyah ba'diyah, sekarang sunnah qobliyah ba'diyah. Yang mungkin tadinya sedekahnya agak jarang-jarang, jor-joran sekarang sedekah. Mungkin yang tadinya nggak baca Al-Quran, saat ini adalah waktunya untuk ke sana. Atau mungkin yang tadinya belum mendalami ilmu agama lebih dalam, sekarang waktunya untuk belajar. Banyak cari kajian ilmu dan seterusnya. Belajar tentang akidah dan seterusnya. Nah, sebenarnya kan poinnya di situ. Tapi ternyata faktanya di lapangan, banyak sekali teman-teman di luar sana gitu ya, yang beda gitu, geser gitu. Yang geser, yang tadinya harusnya untuk ibadah malah memenuhi gorizahnya, memenuhi hasrat-hasratnya dia gitu. Nah, berarti kan ada yang salah gitu. Kalau kita ngomongin tentang perihal di agamanya, ini ada yang salah. Berarti yuk pelan-pelan sambil kita jalan di keuangannya, yuk pelan-pelan. Berarti saat ini adalah saatnya kita untuk belajar lebih dalam lagi gitu. Nah, lalu selanjutnya bagaimana caranya kita untuk mengetahui gitu ya, agar kita tidak terjebak dari hal-hal yang demikian tadi. Hal-hal yang tadi 3 poin tadi. Yang untuk menunjukkan eksistensi, yang ketiga adalah tidak untuk belanja kendaraan yang sebenarnya kita tidak butuhkan gitu. Nah, saya ingin ngasih beberapa cara. Yang pertama adalah teman-teman semuanya, poin pertama adalah yang paling utama dan paling dasar, teman-teman perlu mengetahui sebenarnya berapa banyak pengeluaran bulanan yang sebenarnya dari teman-teman sendiri. Gitu loh. Di poin bawah ini ada tulisannya adalah tentukan fixed cost dalam anggaran keluarga Anda atau dalam anggaran pribadi Anda. Nah, ini yang menarik. Saya menemui banyak banget teman-teman luar sana, klien gitu dan sebagainya yang juga pengusaha gitu ya, UMKM lah, entah mulai dari UMKM, mikro, bahkan yang sudah menengah, bahkan yang di atasnya. Ketika saya tanya, rata-rata jawabannya sepakat. Mas, Mbak, Pak, Bu, gitu ya. Kalau dalam sebuah bisnis perlu nggak sih yang namanya kita mengetahui berapa besar pengeluaran bisnis kita setiap bulan? Berapa besar pengeluaran fixed cost kita setiap bulan? Perlu nggak? Dan jawabannya pasti perlu. Gitu. Pertanyaan kedua adalah kenapa kita perlu mengetahui hal tersebut? Karena rata-rata jawabannya adalah kurang lebih ya biar kita tahu Mas, seberapa sebenarnya pengeluaran kita setiap bulan sehingga kita bisa mensinkronkan sama target-target kita gitu.
Misalkan setiap bulan ini ternyata cost-nya adalah 5 juta. 5 juta itu untuk sewa, untuk listrik, untuk bayar gaji karyawan, satu karyawan dan sebagainya, udah cukup tuh 5 juta setiap bulan. Berarti yang kita kejar omsetnya lebih dari 5 juta. Kenapa? Yang pertama buat bayar tadi, gitu ya, buat bayar anggaran-anggaran tadi. Yang kedua adalah bisa buat income perusahaan, belum buat ownernya dulu. Nah, habis itu baru bisa buat ownernya. Gitu. Kan itu. Kenapa kita perlu yang namanya fixed cost? Kita perlu tahu namanya fixed cost dan harus tahu gitu. Walaupun nanti ada yang namanya variable cost, gitu ya, ada yang naik turun dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang fix ini kita perlu tahu. Nah, tapi kan itu di bisnis, Mas. Emang di keluarga perlu? Perlu. Kenapa jadi perlu, Mas? Karena ketika kita tidak tahu seberapa besar pengeluaran kita sebenarnya setiap bulan, di saat itulah kita nggak pernah tahu dan pasti akan boncos hampir setiap bulan. Atau bisa dibilang gini, kalau misalkan nggak boncos setiap bulan, atau bilangnya gini, ketika kita jujur-jujuran, kita ngomong tentang cash flow, misalkan anggap aja ada satu orang penghasilannya 10 juta setiap bulan. 10 juta setiap bulan atau 5 juta setiap bulan gitu ya. Ternyata kalau kita cek lagi pengeluarannya, kita tulis semuanya, pengeluaran buat ina itu dan segala macam, keluarnya angkanya lebih dari income. Income 5 juta, nanti pengeluarannya bisa jadi 5 juta setengah, 6 juta, bahkan ada yang 7 juta gitu. Bisa 20% lebih besar daripada income-nya. Lu pertanyaannya kok kenapa bisa kayak gitu? Karena dia sendiri nggak ngerti sebenarnya berapa sih pengeluaran kita setiap bulan yang benar. Kalau misalkan ditanya, bro, setiap bulan income berapa bro? Wah, income ya rata-rata ya sekian, biar cepet. Jawabnya cepat. Tapi kalau ditanya pertanyaan kedua, bro, kalau pengeluaran setiap bulan berapa ya? Nah itu agak macet. Berapa ya? Kenapa? Karena dia nggak tahu fixed cost-nya berapa. Nah, make sense nggak? Ketika dia misalkan nggak tahu sebenarnya fixed cost-nya berapa, ketika ada pengeluaran-pengeluaran di luar itu yang tidak tercatat, akhirnya bisa bikin yang pertama tabungannya tergerus, atau bahkan yang lebih parah lagi, dia harus hutang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Kenapa? Karena dia nggak tahu angka sebenarnya berapa. Nah, di sini saya mau sharing ke teman-teman. Terus apa aja yang masuk ke dalam fixed cost keluarga? Kan gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman. Yang pertama yang bisa masuk adalah dimasuk di bahan makanan. Karena setiap bulan kan kita makan ya. Setiap bulan kita makan. Setiap bulan kita belanja ya. Mungkin ada yang tipe belanja bulanan, ada yang tipe belanja habis beli, atau bisa tipe belanja seminggu sekali, nggak ada masalah. Apapun itu tetap ditentukan angkanya. Ya, bahan makanan pokok. Misalkan teman-teman sudah berkeluarga gitu ya, ada yang masak di rumah, maka ini ditentukan. Nah, ini juga bisa gini, misalkan anggap aja 1 minggu belanja misalkan untuk sayur dan segala macam itu sekitar habis 150 hingga 200.000 misal. Untuk satu rumah, untuk 4 sampai 5 orang misalkan gitu ya. Nah, dari situ baru nih ngelihat kita mau makan apa ya di minggu ini. Makan daging kah, makan daging sapi kah, makan ayam, makan telur dan segala macam. Itu bisa kehitung dari angka ini. Kalau ini nggak kehitung, kalau ini nggak tercatat, maka bisa jadi tuh setiap minggu ya belanja aja gitu dengan senang-senangnya. Kenapa? Karena dia ngelihat angkanya masih ada, duitnya masih ada. Maka ini perlu. Yang kedua adalah untuk kebutuhan rumah tangga, teman-teman. Untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, kebutuhan rumah tangga ini masuknya apa? Masuknya adalah misalkan listrik. Listrik pasti dong angkanya. Kurang lebih mirip lah. Naik turun ya 10-20%. Kalau misalkan ada yang punya AC, kalau AC-nya nyentor ya itu dari situ biasanya. Kalau misalkan yang nyuci setiap hari pakai mesin cuci, biasanya dari situ. Kalau misalkan untuk normal-normal aja, angkanya rata-rata tidak akan naik signifikan gitu ya. Biasanya kayak gitu. Atau apa? Atau misalkan untuk gas. Gas juga bisa ketakar. Misal satu tabung itu untuk berapa hari, berapa minggu, dan segala macam. Nah, untuk internet, kebersihan rumah, dan lain-lain itu juga sebenarnya bisa ketakar. Gitu ya. Nah, ini poin kedua yang perlu teman-teman tulis, teman-teman tahu angkanya berapa. Terus yang ketiga adalah transportasi. Transportasi juga bisa dibilang kurang lebih ya, kurang lebih karena aktivitas kita hari-hari itu bisa ketakar lah. Kalaupun jauh-jauh ada yang keluar kota gitu ya, itu pun biasanya juga nggak setiap hari keluar kotanya, bisa mungkin seminggu 2 atau 3 kali, itu pun bisa tercatat.
keluar kotanya untuk apa? Misalkan untuk perjalanan bisnis. Kalau bisnis biasanya sudah ke cover sama kantor. Biasanya kan gitu. Nah, kan bisa dihitung. Nah, yang lain adalah untuk kebutuhan anak. Buat teman-teman yang sudah punya anak gitu ya, yang sudah punya anak harus sekolah dan segala macam, ini juga angkanya biasanya juga nggak tiap bulan naik kan, enggak. Angkanya juga fix aja gitu. Ya. Dan yang terakhir, nah ini nih, kebanyakan ini latte faktor. Latte faktor ini biasanya yang menggerus lebih dari 20-30% income kita. Apa itu? Latte faktor biasanya adalah ketika kita sering banget keluar untuk jajan di luar. Entah itu makan di luar, walaupun di rumahnya ternyata sudah masak, atau kita sudah punya bahan makanan di rumah, tapi kita lebih sering jajan di luar. Food dan seterusnya, sama aja. Itu juga termasuk latte faktor. Atau yang lain, ngopi misalkan. Ngopi yang biasanya americano 20.000 itu cukup, udah nggak mau lagi misalkan. Naik jadi americano harga 40.000 maunya. Gitu dan seterusnya. Nah, biasanya latte faktor ini kalau tidak tercatat dan tidak dibudgetin, teman-teman, itu biasanya menggerus jadi jauh lebih banyak. Nah, ketika masuk di bulan Ramadan, latte faktor ini biasanya kali lipatnya jadi lebih tinggi. Kok bisa? Iya. Biasanya ketika sudah masuk bulan Ramadan, ini sudah mulai tuh ada rencana-rencana untuk apa? Bukber, gitu ya. Yuk kita bikin bukber yuk, gitu. Di mana, kapan, jadwal dan segala macam. Nah, bukber ini biasanya angkanya itu nggak cukup 50.000 gitu ya, nggak cukup 100.000 gitu, biasa gitu ya. Untuk jajan dan seterusnya gitu ya. Habis itu makan, habis itu untuk yang lain-lain. Nah, latte faktor ini di bulan Ramadan biasanya meningkatnya lebih kuat lagi. Nah, makanya saya bilang, ketika kita tahu porsi ini, gitu ya, ketika kita tahu porsi ini, seharusnya peningkatan angka di bulan Ramadan itu tidak terlalu signifikan. Tapi ketika kita nggak tahu angka ini, angka yang ada 5 poin kurang lebih, bisa jadi 6 karena untuk pribadi dan seterusnya, angka pribadi belum masuk ke sini. Itu bisa jadi lebih. Ketika apa? Ketika kita sebenarnya nggak tahu berapa besar belanja kita setiap bulan. Kalau kita aja udah nggak tahu itu, gimana caranya kita tahu untuk Ramadan kita udah nggak siap-siap. Bisa jadi lebih tinggi lagi. Gitu. Nah, seterusnya ada pertanyaan. Kenapa sih kalau di bulan Ramadan itu pengeluarannya meningkat? Yang pertama, tadi saya sebutkan di depan sebelumnya, bahwasanya kita nggak tahu nih berapa besar fixed cost kita setiap bulan. Kalau kita nggak tahu angkanya, maka ke depannya akan semakin nggak tahu lagi. Ini contoh, masih fresh banget. Saya ada klien, gitu ya, keluarga muda, masya Allah, keluarga muda yang mau belajar dan seterusnya, penghasilan dari suaminya cukup besar untuk di Jogja, cukup besar angkanya. Tapi ternyata setelah kita hitung hitungan cash flow, gitu ya, setelah kita menulis cash flow, angkanya pengeluarannya itu jauh lebih besar daripada income-nya. Gitu. Let's say misalkan anggap aja pemasukannya sekitar 10 juta setiap bulan. Pemasukan ya 10 juta. Tapi setiap bulannya itu pengeluarannya keluarga itu lebih dari 10 juta. Bisa jadi 13 juta, bisa jadi 14 juta, ya. Bahkan bisa jadi lebih 15 juta. Gitu. Nah, itu kenapa terjadi? Karena cash flow awalnya mereka nggak tahu. Fixed cost awalnya mereka nggak tahu. Gitu. Kan seperti itu. Nah, habis itu Ramadan datang. Jegret. Ramadan datang, tiba-tiba merasa bahwa, wah, iya nih kalau bulan Ramadan pengeluarannya jadi makin besar, belanjanya kok jadi makin banyak dan seterusnya. Pertanyaannya gini, emang sebelumnya tahu angkanya berapa setiap bulan? Jawabannya kebanyakan nggak tahu. Berarti terus tahu dari mana kalau meningkat? Ya taunya tabungannya makin tipis aja. Gitu. Kalau nggak utangnya makin nambah. Gitu. Nah, mari kita lihat kenapa Ramadan itu pengeluarannya jadi meningkat. Ya. Nah, yang pertama memang ini di luar kuasa kita. Biasanya memasuki bulan Ramadan menjelang Lebaran harga bahan pokok itu meningkat. Gitu ya, harga bahan pokok meningkat. Ini salah satu contoh klien saya ada yang dia punya toko roti, ya, pastry, bakery gitu ya, cookies dan segala macam. Nah,
menjelang bulan Ramadan itu sudah belanja bahan-bahan untuk kue-kue Lebaran itu 2 bulan sebelum Lebaran, sebelum Ramadan masuk. Berarti sekarang bulan apa? Bulan Maret, Februari, Januari, Desember akhir, Januari mereka sudah mulai belanja bahan-bahan untuk persiapan belanja atau bikin kue-kue Lebaran. Dan itu harganya semakin meningkat. Karena mereka tahu Lebaran biasanya kebutuhan makin meningkat, maka harga juga tinggi. Gitu. Nah, kalau ini poinnya, ini di luar kuasa kita, gitu ya. Kondisi ini itu di luar wilayah kita. Tapi ini bisa kita perkecil kemungkinannya, gitu ya, untuk pengeluarannya makin besar ketika kita tahu berapa besar setiap bulannya kita pengeluaran, gitu ya. Nah, solusi yang lain adalah apa? Solusinya adalah ketika misalkan kita tahu bahan belanja setiap bulan kita apa, berapa poin kita belanja, gitu ya. Nah, maka kita cari nih tempat-tempat yang bisa masih memberikan harga-harga yang masih miring atau diskon-diskon, gitu ya, untuk belanja yang biasa kita beli. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu angkanya berapa, nah biasanya itu ya asal masuk aja, asal belanja aja. Gitu. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, gitu ya. Tapi konsekuensinya adalah di angka. Nah, angkanya nanti semakin meningkat lagi pengeluaran. Gitu. Nah, itu poin pertama. Poin kedua adalah, nah ini juga yang biasa dilakukan. Ternyata belanja di waktu yang tidak tepat itu bisa meningkatkan pengeluaran kita setiap bulan, terutama di bulan Ramadan. Nih ya, penelitian mengatakan, nah ini menarik, penelitian mengatakan orang yang belanja di saat lapar itu dapat menghabiskan uang 60% lebih banyak. Ya, jadi kita nggak boleh belanja di saat kita lapar, nggak boleh. Kenapa? Ini ada penelitiannya. Nah, ya, Proceeding of the National Academy of Science saya juga bilang, rasa lapar itu mendorong seseorang untuk membeli barang yang tidak termasuk dalam kategori makanan. Jadi, yang tadinya kita itu mau belanja bulanan, gitu ya, udah dia nggak tahu berapa besar belanjanya, udah dia nggak tahu apa aja yang dia belanjain, gitu, udah dia nggak tahu berapa budgetnya, ditambah dia belanja di saat lapar, secara otomatis itu bisa meningkatkan apa? Meningkatkan pengeluaran kita jauh lebih besar, gitu ya. Nah, juga ketika pada saat lapar, udah saat lapar gitu ya, belanjanya, kita nggak punya catatan pula apa yang mau kita belanjain, otomatis biasanya kita belanja di luar dari list belanjaan kita. Terutama tadi saya bilang, memasuki Ramadan itu biasanya diskon-diskon akan makin banyak kan gitu ya. Yang tadinya kita ke mall buat belanja di supermarketnya, tapi ternyata kita ke mall niatnya adalah window shopping, akhirnya ngelihat diskon, dia ngerasa bahwa dia bisa beli, akhirnya dia belanja. Gitu. Jadi itu yang meningkatkan pengeluaran kita di bulan Ramadan. Jadi saran saya untuk masuk ini belanja di waktu yang tepat, gitu ya, di waktu yang tepat. Poin ketiga adalah ada namanya kebutuhan tambahan di saat bulan Ramadan. Ya. Nah, ini itu di kondisi kita, di wilayah kita 100%. Kita mau mengeluarin seberapa, kita mau menganggarkan seberapa, kita mau ngebudgetin seberapa, kita mau ngeluarin atau enggak dan seterusnya, itu semuanya di wilayah kita. Nah, biasanya yang tadi saya bilang di awal, Ramadan ini kan setiap tahun ya. Tapi kenapa setiap tahunnya itu pengeluarannya bengkak terus nih? Bisa jadi teman-teman itu nggak ngelakuin evaluasi. Tahun lalu kira-kira yang bikin bengkak apa ya? Gitu. Oh, ini nih ada belanja A, B, C nih. Kayaknya kita nggak belum butuh, tapi kita udah beli. Ini yang bikin kita bengkak nih. Nah, itu perlu teman-teman dibikin evaluasinya. Nih, sebelum masuk Ramadan nih, coba yuk, sama-sama yuk. Kita checklist, kita bikin list, kita bikin catatan-catatan kita, ngobrol sama pasangan gitu ya. Kira-kira apa yang tahun lalu membuat kita bengkak, tahun ini mungkin kita bisa meminimalisir ya. Nah, kebutuhan tambahan lain juga bisa juga terjadi. Seperti apa? Misalkan adanya mudik, gitu ya. Adanya THR untuk karyawan-karyawan di rumah,
gitu ya, bukan karyawan di perusahaan. Kalau karyawan perusahaan otomatis masuknya ke biaya perusahaan. Kalau karyawan perusahaan pakainya THR dari uang pribadi, nah itu juga salah. Ya, berarti itu juga perlu dicek lagi tuh. Nah, nah juga mungkin ada memberikan amplop buat saudara-saudara, gitu ya. Kalau ini tidak dibudget, ini juga bisa jadi pengeluaran yang membengkak. Ngerasa nggak enak, gitu ya. Ngerasa ketemu sama saudara, ya udah dikeluarin aja gitu. Padahal yang dikeluarin adalah dana daruratnya, yang dikorbanin adalah dana pendidikan anaknya dan seterusnya. Gitu. Nah, yang keempat nih, poin terakhir adalah kenapa Ramadan itu jadi meningkat? Karena tidak ada perencanaan sama sekali. Udah nggak ada evaluasi teman-teman, udah nggak ada budgeting gitu ya. Dan yang poin utamanya adalah karena dia nggak punya perencanaan gitu. Jadinya apa? Jadinya membuat kita jauh lebih impulsif gitu ya. Mengeluarkan uang itu karena tergiur diskon. Mengeluarkan uang itu karena keinginan aja dengan dalih kebutuhan. Yang tadinya toples buat makanan kecil gitu ya, buat snack-snack ketika lebaran itu cukup, tiba-tiba jadi nggak cukup aja. Tiba-tiba jadi harus ganti aja, padahal nggak ada apa-apa, nggak masalah gitu. Tiba-tiba ya harus beli aja, kenapa? Karena ada diskon banyak dan seterusnya. Nah, dan karena tidak ada perencanaan, maka dia mengulang lagi kondisinya, sehingga tanpa adanya evaluasi, efeknya apa? Efeknya ngeluh terus. Efeknya apa? Efeknya pasti selalu bilang gini, wah gaji dari kantor selalu kurang, THR-nya selalu kurang, dan seterusnya. Padahal angkanya itu kan biasanya THR udah hampir 1 kali gaji. Besar. Gitu. Tapi ketika ini nggak terjadi, itu bisa menggerus semua pengeluaran kita, semua income kita, gitu ya. Satu kasus, beberapa tahun yang lalu, tepatnya awal-awal pandemi 2020 ya. Jadi saya sebelum pandemi masuk ada klien, begitu kliennya sign kontrak, pandemi masuk bulan Februari kalau nggak salah waktu itu. Nah, lalu menjelang juga di bulan Ramadan ya, masuk klien, dia masuk pandemi, berubah habitnya yang tadinya work from office jadi pindah work from home, jadinya selang-seling gitu ya. Ada juga penurunan gaji sedikit gitu. Jadinya harus menyesuaikan dan lain-lain. Dan akhirnya dia apa? Ketika ketemu kami, dia akhirnya harus memetakan semua pengeluarannya. Dari situ dia baru bilang, "Oh, ternyata harga beras segini ya, Mas. Mahal juga ya. Oh, ternyata belanjaan saya ketika saya belanja ke supermarket, saya dorong troli, itu setengahnya itu troli saya isinya jajanan saya. Yang tadi saya bilang latte faktor namanya. Itu ternyata lebih 30-40% dari pengeluaran saya untuk belanja bulanan. Baru sadar. Terlebih ketika masuk di bulan Ramadan. Ada THR yang tadinya nggak pernah direncanain, dia baru sadar kenapa THR-nya selalu habis. Karena apa? Karena itu tadi, tiba-tiba dia impulsif, tiba-tiba dia nggak butuh jadi butuh, tiba-tiba dia kebutuhan selama 1 bulan itu yang tadi Mas Dika bilang harusnya puasa itu kan setengah harinya kan kita nahan lapar ya. Kita makan cuma 2 kali, sahur sama buka puasa. Tapi kenapa pengeluarannya jadi lebih besar? Ya karena itu. Karena ngerasa wah aku udah seharian puasa gitu ya. Terus ya udah aku ada uang buka puasanya ke tempat fancy. Pengen memuasin perutnya, pengen muasin hasratnya buat makan di tempat bagus dan seterusnya. Akhirnya apa? Ya habis juga. Income kurang lebih sekitar 15 sampai 18 juta, THR berarti 2 kalinya, 1 kali gaji berarti sekitar 30-an juta, itu pun habis di saat lebaran. Kenapa? Karena nggak pernah ada perencanaan. Dan itu diulang terus tanpa adanya evaluasi. Nah, maka di sini saya ngajak nih teman-teman. Saya ngajak teman-teman semua yang hadir di sini, gitu ya, untuk memulai. Yuk, gitu ya. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, yang pertama yang dilakukan apa? Dilakukan adalah mulai memetakan berapa sebenarnya pengeluaran kita yang sesungguhnya setiap bulan. Dipetain satu-satu. Ya, ajak ngobrol pasangan. Yang kedua, mengevaluasi.
Mengevaluasi apa? Mengevaluasi apa yang sudah pernah kita keluarkan atau sudah pernah dilakukan di tahun yang lalu. Evaluasi mana pengeluaran yang paling besar. Apakah di mudik kah? Mudiknya pakai apa nih? Biasanya pakai bisnis kelas, udah kita nggak usah pakai bisnis kelas gitu ya. Pakai ekonomi aja. Gitu. Misalkan kayak gitu. Atau misalkan yang lain. Oh, ternyata selama ini kalau masuk bulan Ramadan kenapa pengeluarannya jadi makin banyak? Karena udah belanja duluan. Belanjanya tok banyak lagi. Yang sebenarnya itu nggak habis juga selama 1 bulan. Itu juga perlu dipikirkan, perlu dievaluasi. Kenapa? Karena sejatinya tadi di awal, bahwasanya bulan Ramadan itu saat kita berlomba-lomba untuk meraih pahala. Bukan berlomba-lomba untuk memuaskan perut kita. Bukan berlomba-lomba untuk memuaskan orang lain dengan tampilan-tampilan kita. Gitu. Nah, terus yang lainnya. Pada saat bulan Ramadan memasuki Ramadan, sebenarnya harus ada beberapa poin yang diutamakan. Apa itu? Yang pertama tentunya ada zakat fitrah. Yang kedua ada membayar fidyah. Ketika misalkan kita berhalangan untuk berpuasa karena rukhsah ya. Yang ketiga adalah kita berlomba-lomba untuk sedekah. Karena di bulan Ramadan ini kan dilipat gandakan pahalanya. Maka perbanyaklah sedekah. Bukan perbanyaklah belanja sebenarnya. Maka utamakan dulu yang wajib. Kenapa di 3 poin ini saya bilang wajib gitu ya? Padahal yang wajib utamanya adalah zakat fitrah ya, sedekah, dan sedekah ini kan sunnah gitu. Tapi kenapa? Karena ini bulan mulia kan. Ini bulan di mana Allah itu akan melipat gandakan semuanya. Maka dahulukanlah dulu yang ini. Zakat fitrah dahulukanlah dulu. Gitu. Beli beras terbaik gitu ya, disisihkan untuk berapa orang yang harus dizakat fitrahkan di rumah, disisihkan dulu untuk belanja itu. Gitu ya. Misalkan juga ada orang tua di rumah yang tidak bisa puasa karena rukhsah, maka sisihkan dulu untuk fidyahnya. Lalu apa? Lalu sisihkan juga dulu untuk sedekahnya dulu. Misalkan biasanya 1 bulan, misalkan teman-teman di sini, misalkan di bulan-bulan biasa sedekah itu misal 1 juta setiap bulan gitu ya, maka di bulan Ramadan dilipat gandakan. Wah, aku pengen lebih misalkan. Pengen misalkan jadi 2 juta atau misalkan 5 juta dan seterusnya. Maka nggak apa-apa, baik. Gitu. Saya akan lebih mendukung orang yang menghabiskan hartanya di jalan sedekah daripada dia menghabiskan hartanya di mall atau di belanja online, di marketplace. Gitu. Maka teman-teman, setelah yang tadi kita catat dan segala macam, maka ini juga dimasukkan ke dalam list yang utama. Zakat fitrah, fidyah, dan juga sedekah. Gitu. Nah, ini ada beberapa fundamental kita yang kita lakukan. Ini dari dalil, ada Al-Quran dan juga hadis. Kenapa menjadi sedekah itu menjadi yang utama? Ya, menurut hadis riwayat At-Tirmidzi dikatakan bahwasanya siapa yang memberi makan saat berbuka untuk orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Bisa dibayangin tuh, pahalanya sama. Kalau kita siapkan nih 1 hari untuk 30 orang, untuk 50 orang yang berpuasa, kita dapetin pahala 30 sampai 50 orang. Itu jauh lebih mulia. Jauh lebih apa ya, saya bisa bilang double attack lah gitu. Daripada kita harus pusing-pusing ke mall, pusing-pusing lihat marketplace dan seterusnya. Dan juga di hadis yang lain mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada setiap manusia. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga sebenarnya banyak banget dalil-dalil yang mengatakan tentang zakat, dalil yang mengatakan sedekah gitu ya. Ini saya ambil cuplikan-cuplikan aja. Dan juga di surat Al-Baqarah ayat 184, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah. Maka fidyah posisinya wajib gitu ya, yaitu memberi makan orang miskin. Saya nggak ngomongin tentang fikihnya, saya nggak ngomongin tentang bagaimana dalilnya dan bagaimana hukum-hukumnya, itu biar Ustadz saja yang menjelaskan. Tapi saya coba mengajak teman-teman, gitu ya. Tadi kita sudah lihat di depan, di awal, bahwasanya fakta-fakta yang terjadi, belanja semakin meningkat, gitu ya. Orang bahkan yang lebih miris lagi, di saat bulan Ramadan, di bulan suci, orang dengan rela, dengan sadar, dia membuka satu kredit riba. Yang jelas sekali dosa-dosa riba ya, bisa teman-teman cari banyak sekali. Itu orang dengan sadar untuk membuka itu. Demi apa? Demi nanti saat Lebaran bisa dilihat oleh orang lain, gitu ya. Bisa dikatakan
sukses, bisa dikatakan baik dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena teman-teman sejatinya di sini kami ingin mengajak teman-teman semuanya untuk menjadi apa? Menjadi seorang self auditor, teman-teman. Sebelum nanti kita gitu ya, di yaumul mizan itu ditimbang, gitu, ditanyai satu persatu, maka kita jadi self auditor dulu buat diri kita. Mumpung banget. Ini adalah bulan mulia, kita masuk di bulan Ramadan. Ini saatnya kita untuk muhasabah, selain untuk ibadah kita, tapi juga untuk harta kita. Karena apa? Ini satu hadis yang tadi dicuplik juga sama Mas Dika, bahwasanya tidak akan bergeser satu kaki anak Adam sebelum ditanyai 4 perkara. Yang menarik adalah 4 perkara ini totalnya ada 5 hal. Yang menarik adalah 2 dari 5 hal ini mengenai tentang harta, teman-teman. Pertanyaannya, dari mana kamu dapatkan harta tersebut? Kalau ngomongin dari mana, teman-teman pengusaha itu kena semua akadnya, tenang aja. Karena muamalah itu di pengusaha semua kena, gitu ya. Kalau pekerja berarti juga ditanya nih, kerjaannya apa, halal atau enggak, pernah riswah atau enggak, gitu ya, suap atau enggak, dan segala macam. Itu ditanya dari mana hartamu didapat. Kenapa? Karena itu free will kita. Karena itu wilayah yang kita kuasai 100%, kita bisa memilih sebenarnya, teman-teman. Ya, pekerjaan mana yang bisa kita ambil, pekerjaan mana yang bisa kita tolak, dan seterusnya. Dan pertanyaan kedua, Allah nanya jumlahnya enggak, karena jumlah itu sudah hak prerogatifnya Allah, bahwa setiap insan itu, setiap si fulan di dunia itu dapatnya sekian, ya udah sekian dapat. Tinggal pertanyaannya, dia dapatnya dengan cara apa. Dan yang kedua pertanyaannya makanya adalah, kemana harta itu kita belanjakan. Kalau kita ngomongin kemana, berarti termasuk tuh yang tadi kita bahas, gitu ya. Di bulan Ramadan ini kita mau spending banyak buat memuaskan hasrat kita, atau kita mau spending banyak buat apa? Buat melengkapi atau menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Kenapa? Karena semuanya bakal ditanya. Salah satu ustadz saya pernah ikut satu kajian mengatakan begini, perkara harta ini warning kerasnya kebanyakan di wanita, kebanyakan di perempuan, di akhwat ya, di nisa. Kenapa? Karena ustadz itu bilang gini, hati-hati. Kenapa? Karena satu biji, satu buah ikat atau tali rambut saja besok tuh bakal ditanya sama Allah. Itu tali rambut beli dari mana dan seterusnya. Gitu. Ya, teman-teman. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Seterusnya kita akan diskusi, insya Allah kalau ada teman-teman yang mau bertanya dan diskusi. Semoga ini bisa menambah wawasan buat teman-teman semua, dan semoga ini bisa menjadi salah satu cara untuk tidak lagi boncos di bulan Ramadan. Ya, buat teman-teman yang mau kontak saya bisa silakan. Ini di nomornya dan di Instagramnya @beruanghalal. Terima kasih Mas Dika. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Jadi kita ini fakta-fakta yang luar biasa yang secara tidak sadar kita mungkin bagian daripada itu. Kita bagian daripada yang suka belanja. Kita bagian daripada yang lebih fokus belanja daripada ibadah di bulan Ramadan ya, dan bulan Syawal gitu. Nah, tadi poin penting yang saya tangkap adalah bahwa tadi fixed cost kita itu harus kita ketahui. Jadi kita harus tahu kita biasa ngeluarin duit itu berapa. Makanya saya juga pernah cerita sama teman-teman, berarti benar ya ilmunya insya Allah yang saya ceritakan ke teman saya, bahwa kalau mau belajar tentang finansial literasi, yang pertama yang dilakukan itu apa? Yang pertama yang dilakukan, saya cuma bilang catat semua pengeluaran tiap bulannya. Nah, nanti kan ketahuan ya seperti apa keuangan kita seperti itu. Nah, apalagi kalau nggak gitu, karena berasa sekali Mas Kiri ya. Kalau duit itu kelihatannya banyak, tapi kalau buat belanja kayaknya kelihatannya sedikit sekali. Saya itu pegang duit misalkan 300.000, itu kayaknya udah banyak banget ya. Bisa lah buat seminggu, bisa lah kalau di Purworejo saya ini
bisa buat seminggu itu udah bisa makan mewah lah insya Allah ya, 300.000 seminggu. Nah tapi ternyata kalau udah nggak dicatat itu tadi, nah itu cepet banget habisnya gitu ya, 3 hari bisa habis itu. Dan kalau kita nggak catat, tidak membiasakan mencatat, buat saya pribadi ya, secara perasaan enak aja ngeluarin duit gitu. Nah tapi kalau udah ada kebiasaan mencatat, kita paling nggak nyatet, nanti catatanku malah ini ya, jadi kelihatan boros gitu ya. Paling nggak malu dengan diri sendiri gitu. Nah itu tadi juga sudah disampaikan sama Mas Ki. Nah sesi berikutnya adalah silakan teman-teman jika ingin berdiskusi, kita sudah ber-30 ini alhamdulillah di ruang Zoom ini. Kita sesi diskusi. Ya, saya bisa nyebutnya sesi konsultasi gratis nih dari Mas Giri. Biasanya berapa budget konsultasi Mas Giri? Sekian, Mas. Sekian ya. Nah ini khusus malam ini insya Allah free, gratis buat teman-teman jika ingin konsultasi. Nah ini penting. Nah ini ada yang sudah mulai tanya nih, Mas Hasmar Amal, izin bertanya, 1 Ramadan tahun ini jatuh pada hari apa? Kurang nyambung ya. Insya Allah kalau ya nanti kita lihat ruqyat globalnya saja ya. Kita lihat ruqyat global jatuh pada hari apa. Kalau nggak salah ruqyatnya juga hari Selasa. Nah, Selasa itu sudah mulai mau di ruqyat. Nah, kalau teman-teman Muhammadiyah sudah nanti tanggal hari Kamis ya, 23. Nah, ini ada Mas Zufren. Nah, ini sudah raise hand untuk bisa bertanya. Monggo Mas Zufren langsung saja. Oh, baik, assalamualaikum Assalamualaikum. Nama Zufren dari Sumbar nih. Masya Allah, salam kenal Bang. Ya, salam kenal. Tertarik dengan apa yang Mas Giri sampaikan tadi tentang adanya semacam anomali pas di 1 bulan itu ini melebihi 11 bulan yang lainnya. Ini memang fenomena yang cukup sudah dianggap biasa itu sendiri, sudah dianggap biasa gitu kan. Dan kadang-kadang kita pun tidak mempertanyakan itu, tidak mempermasalahkan itu. Kita ambil contoh kalau kita di Sumbar atau di Minang namanya, itu tiap Ramadan itu pasti namanya menjalang mentuo namanya, atau ketemu mertua gitu. Tapi mertua itu bukan ayah dan ibu saja, tapi seluruh yang di kaum itu ada, kadang-kadang ada 10 atau 15 keluarga yang harus kita antarkan itu semacam makanan, dan kadang mungkin habis satu bulan gaji gitu, karena macam-macam. Ini paket lengkap nih Mas Giri, yang kita kirimkan ke satu keluarga itu paket lengkap. Ada nasi, sayur, lauk pauknya itu ada daging, ada ayam, itu ada ikan. Jadi ini secara otomatis juga akan meningkatkan pengeluaran kita. Ya. Dan imbal baliknya bagi sang mertua, dia juga akan mengeluarkan. Jadi kalau nanti bawa ini, kalau kami namanya rantang ya, tempat sambal dan sebagainya itu, dia nanti akan memberikan beras, kemudian ada juga memberikan emas, kadang setengah emas. Jadi kedua belah pihak akan mengeluarkan. Tapi ini tradisi. Kalau ada menantu yang tidak membawa ini ke rumah mertua, ini akan dipergunjingkan. Nah, jadi sampai dipecat nggak itu, Pak? Dipecat sebagai menantu ya. Nah, ini salah satu yang juga menjadi nilai, yang memberikan nilai penambahan terhadap pengeluaran. Kemudian yang kedua, kita memang selama di bulan Ramadan, di bulan puasa, mungkin tingkat konsumtif kita tinggi. Ya. Contohnya kalau hari-hari biasa lauknya cuma cukup 1 atau 2. Tapi kalau pas di Ramadan itu lauknya kadang-kadang 1 meja itu penuh tuh. Kadang-kadang mau nengok-nengok aja pas mau beduk berbuka itu
semuanya mau diserang kan, diserbu. Tapi pas beduknya udah bunyi, ya kadang-kadang Sebagainya. ini maaf Pak Mas Giri, kadang-kadang terbuang itu. Ya. Kadang-kadang terbuang. Jadi ini salah satu yang mungkin agak susah dirubah itu, susah dirubah. Ini mungkin di seluruh rumah tangga ini terjadi. Kemudian yang ketiga, yang memang juga menjadi lucu, di akhir-akhir Ramadan, biasanya pengeluaran kita sudah maksimal, kemudian ditambah lagi dengan pengeluaran-pengeluaran lainnya, seperti beli pakaian untuk Lebaran. Karena memang asumsi, kadang-kadang ya, terutama yang remaja nih Mas Giri, yang remaja, yang pakaian yang setahun sebelum itu mereka nggak mau pakai karena Lebarannya udah basi katanya. Jadi harus diganti yang baru. Ini pola pikir umumnya nih. Umumnya itu makanya pas di minggu-minggu terakhir itu yang harusnya ramenya ke masjid, tapi lebih ramai ke pasar ibadah ke masjidnya itu. Jadi ini mungkin faktor kebiasaan mungkin faktor kebiasaan dan juga faktor kejiwaan mungkin dari tiga ini yang menurut kami ini bisa menjadi peningkatan pengeluaran keluarga di. Jadi sebenarnya memang apa yang Mas Giri sampaikan tadi memang kita harus berhitung sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau untuk Ramadan ini nggak pernah berhitung kan, belum dibiasakan. Jadi mungkin kita yang ada 30 ini mungkin bisa menjadi ini semacam motor nanti atau motivasi untuk mungkin itu Mas Giri dari kami, dan salam dari Padang. Kalau sekali-sekali makan nasi Padang kan nampak itu Mas Giri, sambal lauknya itu banyak kan. Seperti itulah ini orang-orang Padang itu, lauknya itu mungkin macam-macam. Ada otak yang handuk di perut sapi itu masih dimanfaatkan juga kan. Kalau orang di barat sana udah dibuang, tapi kalau orang Padang ini diolah bisa jadi enak. Nah, ini ada tunjang segala ya, Bang. Nah, ya ada tunjang. Akhirnya ikan stroke. Mungkin itu sedikit dari kami untuk perbaiki kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya coba nanggapi sedikit ya, Mas. Ya, Mas Giri. Jadi sebenarnya ini jadi suatu urf ya, jadi suatu kebiasaan adat gitu ya. Iya nggak? Iya, betul. Saya sangat sadar sekali akan hal itu. Tapi apakah ini bisa dirubah 100%? Ya enggak juga. Tapi bisa nggak kita manage? Bisa. Gitu ya. Mungkin tidak bisa dirubah 100%, tapi kita bisa manage. Kenapa? Karena setiap tahun kita lakukan itu hal yang sama, gitu ya. Tadi kalau misalkan dibilang bahwasanya Bang Sufren bilang setiap tahun kita datang ke mertua bawa segala macam ube rampenya itu, gitu ya, nanti dikembalikan. Nah, sebenarnya kan ube rampe itu bisa kita hitung, gitu. Sama halnya kalau dan itu bisa kita sisihkan misalnya satu bulan ini untuk Ramadan habisnya berapa ya? Oh, kira-kira misal penghasilan biasanya 10 juta, ternyata ketika di bulan Ramadan bisa 20 juta. Loh, kenapa 20 juta? Oh, ternyata ada poin ini. Itu kan kita bisa petakan. Nah, dari situ bisa banyak treatment sebenarnya. Yang pertama, kita bisa men-treatment itu sebagai cash flow bulanan kita untuk kita sisihkan gitu, karena ini setiap tahun yang pasti terjadi, kayak kita bayar pajak gitu ya, pajak kendaraan gitu ya, setiap tahun misalkan bayarnya berapa nih, mobil 3 juta 5 juta, itu kan setiap tahun kita bayar gitu. Yang agak bingung kan ketika udah tahu tiap tahun bayar, tiap bulan kita nggak nyisihin, akhirnya apa, ketika terjadi kelabakan gitu. Nah, makanya ketika angkanya sudah tahu, treatmentnya gimana, kita bisa petakan tuh setiap bulannya. Oh, kita sisihkan sekian. Buat apa? Buat nanti pas Lebaran kita melakukan adat tadi tuh, yang kita lakukan setiap tahunnya, gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Treatmentnya itu. Nah, kalau misalkan untuk belanja, tadi saya sudah sampaikan, memang jadi kebiasaan orang Indonesia akhirnya belanja 10 hari terakhir yang tadi Bang Surkan bilang bahwasanya 10 hari terakhir harusnya kita
ke ibadah lebih kenceng, tapi malah kita ibadahnya ke mall-mall gitu ya. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwasanya saya pernah ikut kajian salah satu Habib bilang, itu seharusnya Ramadan itu dipersiapkan 3 bulan, Lebaran itu dipersiapkan 3 bulan sebelumnya. Jadi kalau mau belanja pakaian, memang untuk Lebaran itu sebelumnya. Gitu. Jadi ketika Ramadan memang fokusnya hanya untuk ibadah saja. Gampang nggak? Enggak, karena ini habit ya. Tapi bisa nggak dilakukan? Bisa, insya Allah. Selama apa? Selama semuanya diobrolin, dibicarakan. Kenapa saya bisa bilang gini? Ini saya nikah baru sih, belum lama saya nikah. Ini mulai untuk menata. Tapi saya katakan ini untuk treatment kebiasaan ini itu terjadi di beberapa tahun yang lalu. Saya ada kelas waktu itu di Bandung. Salah satu peserta itu cerita, kan dia ngikutin udah lama, terus akhirnya ikut kelas, dia workshop, terus cerita akhirnya. Dia itu waktu itu usianya sekitar 40, hampir 50 tahun. Dia mengelola villa di daerah Nusa Dua, Bali. Gitu loh. Villa-villa mewah. Gitu. Nah, terus dia bilang, setiap minggu, Mas, kita itu setiap Sabtu sama Minggu, gitu ya, Sabtu dan Ahad, itu kita selalu jalan-jalan. Sekeluarga. Keluarganya dia nggak hanya anak istri dan anak istrinya, enggak. Ternyata ada beberapa keponakan yang ikut sama dia. Jadi banyak gitu. Setiap minggu tuh dia jalan-jalan. Setiap minggu Sabtu kemana, nanti hari Ahadnya kemana, begitu terus. Dan ketika setiap minggu, setiap kali perjalanan itu minimal dia keluar 1 juta. Sekali keluar. Berarti seminggu itu 2 juta. Kalikan 4, 8 juta. 8 juta hanya untuk spending jalan-jalannya aja. Memang income-nya cukup besar. Tapi setelah dia belajar, terus dia hitung keinginan anaknya sekolah di luar negeri dan lain-lain, kalau habitnya setiap minggu kayak gitu, nggak kesampaian. Nggak nyampe duitnya. Lalu apa yang terjadi? Diskusilah satu keluarga itu. Ceritalah bapaknya. Sambil nangis lah. Dia ngeluarin data terus nangis. Papa tuh nggak pengen menurunkan gaya kalian. Papa tuh nggak pengen, nggak nyenengin kalian karena ini sudah kita lakukan setiap minggu ya. Kita habit kita nih setiap minggu kita jajan lah gitu di luar untuk senang-senang sama satu keluarga. Tapi kalau kita ngelakuin ini terus di saat usia papa itu mau pensiun, itu nanti anak-anak itu satu nggak bisa kuliah di luar negeri, bahkan nggak bisa kuliah. Kenapa? Karena biaya kuliahnya tinggi. Sedangkan pengeluarannya besar banget. Terus yang kedua, kalau dilakuin terus, maka nggak lama nih hidup nih. Gitu. Karena ketika nanti udah masa pensiun, ngelakuin kayak gitu terus, uang pensiunnya habis, nggak lama nih jangka waktu. Bahkan bisa menurunkan gaya hidup, bukan hanya gaya hidup, tapi biaya hidupnya jauh lagi ke bawah. Diterima nggak sama keluarganya? Enggak, Pak. Awalnya protes. Satu keluarga protes, istrinya protes, anak-anaknya protes. Wah, berarti nggak bisa jajan lagi, Pak. Berarti nggak bisa nonton bioskop, Pak. Berarti nggak bisa belanja lagi dong. Nah, itu ya konsekuensi. Akhirnya ketemu jalan tengah. Jalan tengahnya apa? Tetap bisa dilakukan dengan catatan. Yang pertama, adanya reward. Jadi kalau anak-anaknya itu punya prestasi di sekolah atau melakukan hal-hal apa, maka dikasih reward. Yang kedua, pengeluarannya. Yang tadinya sebulan 8 juta, 8 kali pengeluaran, akhirnya jadi sebulan mungkin bisa jadi 2 kali aja atau 3 kali aja. Itu treatment, cukup panjang ceritanya, sambil nangis ceritanya di kelas. Saya tahu ini nggak gampang, Mas. Gitu. Saya tahu ini satu hal yang berat buat keluarga saya, buat saya pribadi ini berat. Tapi saya pengen ngelakuin ini karena saya cinta sama keluarga saya. Saya nggak pengen keluarga saya, anak saya jadi beban, jadi punya hutang, jadi kepikiran dan lain-lain karena apa yang kita lakukan sebelumnya. Gitu. Nah, mungkin itu bisa dilakuin nih sama kita nih, karena bulan Ramadan ini setiap tahun, Lebaran itu setiap tahun, habis Ramadan insya Allah pasti ada Lebaran gitu. Apa yang kita lakukan setiap tahun. Gitu. Maka bisa jadi nih evaluasi, ngobrol sama satu keluarga, jadikan satu visi, catat ulang,
lakukan pelan-pelan. Gampang enggak? Saya bilang enggak gampang. Tapi bisa dilakukan enggak? Bisa insya Allah. Selama satu sama lainnya saling nguatin. Mungkin gitu ya Bang. Semoga Ya. membantu. Nah, ini Ada lagi yang lain? urusan urf ya, budaya itu memang kadang-kadang Betul. mau dilakuin kadang ngerasa nggak kuat gitu ya, mau nggak dilakuin juga gimana ya dengan masyarakat. Tapi insya Allah tadi ceritanya Ya. Mas Giri tidak bisa kita dapatkan. Nah, ini di chat ada Mbak Lia Jogja. Nah ini nggak tahu, mungkin detailnya seperti apa. Angpau lebih baik berupa mini gold atau uang. Nah ini berapa? Ada tanggapan? Waduh. Kalau berapanya tergantung ya Mbak. Yang jelas jangan melebihi kekuatan lah gitu. Jangan melebihi kekuatan. Di budget iya. Saya ada klien ini, saya lagi treatment, saya budget. Jadi mereka mau mudik, kita budget. Budget mudik berapa, budget ngasih angpaunya berapa, budget jajannya berapa, kita budget. Gitu. Intinya itu, mau kasih emas, mau kasih BPKB juga kalau kuat nggak apa-apa. Tapi jangan melebihi kekuatan aja nih, gitu ya. Siap. Ada lagi yang lain mungkin yang mau Ini banyak pertanyaan konsultasi? nih Mas. Nah, ini agak panjang nih Mas Hasmar Amal. Memang di bulan Ramadan bagi orang ekonomi banyak atau orang kaya, menu berbuka puasa serba mewah dan banyak. Tapi bagi orang yang nggak mampu, memang makanan pas aja. Bagaimana menurut Islam menanggapi hal itu dan apa yang harus dilakukan menurut sistem Islam? Nah ini mungkin agak ke bagaimana pandangan Mas Giri aja ya sebagai seorang syariah planner ya. Ya. Kalau misalkan sejauh yang saya tahu, kalau ngikutin syariat, ngikutin sunnah gitu ya, ya ikutinnya cara Rasul. Rasul bukanya pakai apa sih? 7 buah kurma kan, gitu. Sudah cukup. Gitu. Kurma aja, jadi secukupnya aja. Jangan berlebihan. Nah tadi itu, memang kadang-kadang kita gini, lebih seringnya. Kita tuh kenapa sih kita akhirnya belanja lebih banyak? Tadi, kalau menurut penelitian kan tadi ya, ketika kita belanja dalam keadaan lapar, kita menghabiskan 60% lebih banyak. Otomatis ketika kita mau buka puasa, gitu ya, kita yang tadinya nggak mau belanja ini, beli ini, buka puasa di depan semuanya, udah kenyang duluan. Gitu. Jadi ya kalau mau ngikutin ya ikutin caranya Rasul paling gampang. Gitu. Karena tidak ada teladan yang paling mulia selain beliau. Ikuti cara Rasul aja, bagaimana cara Rasul berbuka puasa, bagaimana cara Rasul sahur, gitu. Ikutin aja cara beliau. Nanti kebiasaan kita di belakangnya sambil pelan-pelan, gitu. Ngikuti. Itu aja mungkin ya. Ya. Allah. Makanya juga ini ya harus. Makanya kita tuh kalau udah nyontoh Rasul sebenarnya sudah enak banget sih. Ya nggak begitu repot ya. 7 buah kurma itu kan murah sekali ya daripada beli nasi Padang Pak Zufran tadi. Tapi enak nasi Padang pakai tunjang, Mas. Oh iya, enak Mas, iya. Tadi alhamdulillah saya dapat nasi Padang juga enak sekali siang ya. Ada kajian gratis lagi, Pak. Masya Allah. Oke, sebelum ke Bu Hera ya, saya bacain yang di chat dulu nih dari Mas Raffi Fauzan. Iya. Jadi ada rekamannya atau tidak? Insya Allah ada. Nanti rekamannya saya taruh di YouTube-nya Setapak Hidup. Nanti boleh di-follow dulu. Boleh di-follow. Apa sih kalau YouTube? Di-subscribe ya. Subscribe dan aktifkan loncengnya. Jadi pas saya upload tidak ketinggalan. Lanjut ke pertanyaannya Mas Raffi juga, bahwa setiap Lebaran kami terbiasa memberikan uang angpau tadi kepada saudara dan tetangga di kampung. Namun tahun ini kami memiliki sejumlah utang kepada saudara atau bekas membangun rumah. Baiknya bagaimana ya, Mas? Ya, dahulukan yang wajib, gitu ya. Dahulukan yang wajib. Jadi memberikan angpau itu kan tidak wajib ya, mubah hukum. Setahu saya hukumnya mubah. Boleh saja dilakukan. Dan juga tidak sunnah juga. Gitu. Jadi hukumnya mubah, boleh. Nah, tapi membayar hutang hukumnya wajib. Maka dahulukan yang wajib. Gitu. Kalau kita ngikut fikih aulawiyatnya kan ada wajib, ada sunnah, gitu ya, ada mubah, ada makruh, ada haram. Maka dahulukan dulu yang wajib. Gitu. Sebelum kita melakukan yang lain. Jadi yang wajib dulu diselesaikan, maka yang lain bisa diselesaikan. Gitu. Ya. Allahualam. Saya pernah dengar siapa yang bilang ya, lupa, belum lama ya. Jadi kadang kita orang itu senang sedekah, tapi utangnya banyak. Jadi sedekahnya itu luar biasa. Jadi bisa hampir
selalu nambah terus jumlah sedekahnya. Baik ya, sangat baik, tapi utangnya itu ditahan gitu. Nah, ini mungkin perlu dipertimbangkan lagi tadi ya, seperti disampaikan Mas Giri ya, fikih aulawiyatnya, yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Mbak Hera, silakan. Ya Ustaz, jazakallah khair penjelasannya Ustaz. Mungkin sedikit itu ya, konsultasi ya tadi dibilangnya. Jadi mungkin di sini saya falsafahnya tuh tadi di pembahasan tentang pencatatan pencatatan pengeluaran gitu ya Ustaz. Nah jadi di penjelasan Ustaz tadi tuh juga kan kebanyakan tuh masalah pengeluaran dalam keluarga gitu ya. Nah, jadi yang ingin saya konsultasikan itu tuh gimana jika kosnya tuh belum berkeluarga, masih mungkin mahasiswi dan juga pekerja gitu ya kan, ya, masih sebagai mahasiswi dan pekerja, dan juga kondisinya tuh juga bukan yang misalkan pengen beli sesuatu langsung dibeli nggak kayak gitu. Jadi ya membeli yang sesuatu yang dibutuh aja kayak gitu, dan bukan ibaratnya kayak ya istrinya bisa lah memanage keuangan yang ada untuk mencatat kos pengeluaran itu dan gimana kita mungkin bisa dipahami. Oke, siap. Monggo Mas Giri. Ya, apakah perlu? Nah, sebenarnya gini sih, mencatat gitu ya, atau mengetahui berapa besar pengeluaran itu sebenarnya treatment untuk awal. Kita lakukan biasanya treatment untuk awal, untuk 1 sampai 3 bulan pertama. Biar apa? Biar tahu kita kebiasaannya sebenarnya berapa besar. Yang pertama budgeting kita gitu ya. Yang kedua apa saja yang kita keluarkan dari budget ini sesuai atau enggak gitu. Apakah dia lebih ataukah kurang, bahkan minus gitu. Dari situ sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan setiap bulannya sudah tahu gitu ya, sudah tahu tanpa harus nyatet, kan ada ya orang-orang emang biasanya dia udah tahu kok apa yang dia belanjakan, apa yang dia dia keluarkan uangnya, berapa besar pengeluarannya gitu ya, tanpa harus mencatat, dan sudah kebiasaannya dia itu nggak ada masalah. Tapi kenapa tadi disebutkan dengan pencatatan? Karena ini sebagai salah satu habit aja, menciptakan habit, menciptakan kebiasaan kita gitu. Karena biasanya kita nggak pernah nyatet, biasanya kita nggak pernah tahu berapa besarannya atau berapa besar pengeluaran kita, maka itu perlu dilakukan. Makanya biasanya di kami itu kita lakukan treatment 1 sampai 3 bulan pertama, maka kita selalu minta, setiap bulannya kita selalu minta, ayo cash flow-nya dikasih ke kita. Gitu. Berapa besar pengeluarannya kita, mana pencatatannya mana. Walaupun memang ada yang, aduh mas gitu, nanti ya besok ya, aduh belum nih ya, segala macam. Nah itu kan jadi kelihatan bahwasanya seberapa serius orang itu mau mau membenarkan cash flow-nya atau enggak gitu. Sebenarnya sih gitu. Terus dari status juga tidak ada masalah sih. Maksudnya mau dia sendiri, mau dia sudah double gitu ya, itu nggak ada masalah. Mau dia masih sendiri atau sudah punya pasangan, bahkan sudah punya anak pun nggak ada masalah. Yang jelas ketika dia sudah paham betul berapa besar yang dikeluarkan, apa saja yang dikeluarkan, itu aman aja insya Allah. Yang jadi masalah adalah ketika dia nggak tahu sebenarnya. Akhirnya apa? Akhirnya dia belanja banyak ketika uangnya banyak, terus akhirnya dia ngerasa kurang ketika uangnya lagi nggak ada. Itu yang jadi masalah. Gitu ya. Allah. Oke. Untuk teknis catatnya bebas saja ya Mas Giri ya. Nanti bebas senyamannya. Senyamannya. Saya juga udah mulai nyatat ini dari bulan Maret ya. Dari bulan Januari. Belajar mencatat gitu ya. Jadi kayaknya kerasa, tadi saya juga ngerasain kadang-kadang kalau mau ngeluarin duit banyak hari itu, ini penting banget nggak sih gitu ya, ketika mau ngeluarin duit banyak itu kadang-kadang malu sendiri sama diri sendiri ketika nyatet, kok banyak banget ya hari ini gitu. Ya seenggaknya ada itulah ya kalau dari yang saya rasakan ketika nyatet. Mas Rudian Syah, nah ini izin bertanya Ustadz. Tadi saya menangkap bahwa ada hasil penelitian yang mengatakan belanja saat lapar akan mengakibatkan over belanja sampai 30 sampai 40% dari kebutuhan. Pertanyaan saya, kira-kira bagaimana solusi belanja saat mau berbuka puasa, padahal menjelang buka puasa kita kondisi lapar, berpeluang over dan
memang sering over dan memang faktanya banyak yang over ya Mas Giri. Makanya tadi diceritain Bang Sufren juga ya. Kita Ya. kalau mau buka puasa itu banyak banget yang pengen dibeli gitu ya, tapi begitu udah berbuka yang dimakan juga nggak semuanya bisa. Monggo Mas Giri. Ya. Nah, ini konteksnya apa? Kalau misalkan kita konteksnya bukan belanja makanan untuk berbuka puasa, misalkan mau belanja bulanan buat di rumah atau misalkan buat memang kebutuhan-kebutuhan yang memang harus kita keluarkan, saran saya dicatat untuk apa yang mau kita belanjakan. Ada catatan belanjanya dulu. Nah, itu yang diutamakan dulu. Walaupun kadang-kadang catatan belanja itu juga skip juga gitu loh. Yang kita udah catat aja ke skip gitu sama yang lain gitu. Apalagi kita nanya. Maka kita catat dulu, misalkan nih, wah ini jadwalnya untuk belanja bulanan nih. Ya udah, apa aja yang habis di rumah dan kita butuhkan, maka dicatat. Nah, saat belanja bawa catatannya. Itu dulu yang diutamakan. Nah, setelah itu baru tuh, ya kan? Setelah kita belanja segala macam aman, nah baru deh kita bisa habis itu berpikir apa setelah ini. Atau kalau enggak bisa juga pada saat belanja disusulkan dengan buka puasa kan tuh ya, itu juga dicatat kira-kira saya mau buka puasa apa ya. Gitu. Memang nggak gampang sih. Kalau saya bilang oh itu kan teori doang, iya memang nggak gampang sih. Gampang. Memang itu perlu latihan yang banyak. Saat kita memang pada saat membuka gitu ya, kita jadi impulsif, kita jadi wow, over gitu. Tapi itu juga menurut saya dari sudut pandang saya adalah itu juga saat kita diuji nih sama Allah. Bahwasanya ini kan saat Ramadan ya. Bahwasanya kita menahan itu tidak hanya pada saat kita puasa aja, tapi menahan itu juga pada saat kita berbukanya. Berbukanya kita seperti apa? Gitu. Karena kan sayang banget misalnya kita udah beli udah banyak belanja tapi yang kemakan cuma 1-2 gitu. Maka ya jadi latihan sih, jadi latihan ya buat semua. Ini juga buat saya juga uskumu ya nafsi Allah. Buat saya juga, saya sering banget diingetin sekarang sama istri gitu. Mas pengen ini terus bisa dijawab, pengen beneran enggak gitu segala macam. Jadi memang perlu tuh kalau misalnya sudah punya pasangan ini perlu didiskusikan. Perlu banget didiskusikan. Kita nggak bisa gerak sendirian. Perlu banget didiskusikan. Maka ini jadi satu bahan diskusi lagi nih buat nanti pada saat Ramadan. Tapi kalau treatmentnya sih kalau saya dicatat. Dan pengennya apa saat pas mau jalan, kita udah rencanain kita mau makan apa. Misalkan hari ini saya mau buka puasa pakai ayam goreng misalnya gitu. Ayam goreng saya biasanya makannya di situ. Ya udah tujuannya ke situ aja. Jangan kemana-mana dulu. Karena kalau mampir dulu, itu kemungkinan besar belanjanya banyak. Nggak cuma makan ayam goreng, makannya nanti bisa bebek goreng, bisa nasi goreng, ya, bisa ayam padang, bisa dia, dan segala macam. Gitu. Allah. Masya Allah ya, jadi mencatat gitu ya. Jadi saya dapat ilmunya mencatat nih hari ini. Jadi semua memang perlu dicatat. Karena kita perlu ini ya. Karena kadang kalau urusan uang itu benar urusan perasaan juga nggak sih Mas Giri? Iya, enggak, tidak hanya perasaan. Urusan uang itu banyak hal, gitu. Pengalaman masa lalu juga mempengaruhi kita dalam melihat uang. Pengalaman masa lalu. Ini contoh kasus gitu ya. Beberapa tahun yang lalu itu ada orang yang dia impulsif sekali, bahkan dia punya tagihan kartu kredit itu banyak banget. Dia punya kartu kredit juga tidak lebih dari 3 biji. Terus dia belanja over dari income-nya dia sehingga dia kelabakan. Usut kita treatment itu terjadi karena pengalaman dia masa kecil. Memang ini nggak bisa disamaratakan gitu ya, tapi ini bisa jadi salah satu pelajaran kita. Ternyata si orang ini, si Mbak ini tuh anak tengah, anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya selalu dapat barang baru. Adiknya selalu dapat barang baru. Di saat dia minta, dapat lungsuran kakaknya. Gitu. Jarang banget dia dapat barang baru. Sehingga jadi suatu dendam ternyata. Di dirinya, dia ngerasa kalau saya punya income sendiri, saya bisa beli apa-apa sendiri. Akhirnya kejadian. Dia ke Jakarta, punya income bagus, akhirnya dia kenalan dengan kartu kredit. Kita nggak ngomongin dosa, yang udah dosa udah pasti gitu ya. Terus kita ngomongin kartu kredit,
dan segala macam. Akhirnya dia ngerasa apa? Saat dia ngerasa dia sedang stres, di saat itu pula dia gesek kartu kredit. Itu untuk melampiaskan dia punya rasa stres, punya rasa kecewa, dia punya rasa lagi capek. Saat dia gesek kartu kredit, dia ngerasa bisa belanja sesuatu dari hasilnya dia sendiri, itu jadi satu treatment buat dia yang salah. Gitu. Jadi kalau ngomongin uang itu perkaranya panjang, Mas. Jadi kita nggak bisa cuma, wah ini karena si ini nih, enggak. Itu kita harus lihat nih gimana dia berpijak sekarang gitu ya, siapa lingkungannya, dengan siapa dia berbicara gitu kan, terus bagaimana dia sehari-harinya, terus kita mundur ke belakang misalkan kita bisa tahu kita bisa cari tahu bagaimana dia waktu kecil dulu misalkan punya pengalaman apa tentang uang dan seterusnya. Itu panjang sih gitu. Sebenarnya sih kayak gitu, tapi kalau misalkan kita ambil dari sudut pandang Islam, ambil dari sudut pandang syariat, gitu ya. Sebenarnya kan kita melihat sesuatu yang diajarkan ya sama Allah dan Rasulnya adalah tidak mencintai dunia melebihi apapun kan gitu. Jadi tidak digenggam dunia ini gitu. Jadi karena semakin kita genggam, semakin kita wahan, rasa wahan itu muncul. Jadi semua-muanya tuh jadi penting, barang-barang kita tuh jadi penting, padahal itu nggak penting. Padahal itu ya cuma kayak gitu. Jadi sudut pandangnya harus dilihat dulu nih. Kalau kita ngambil sudut pandang untung rugi aja gitu ya nggak selesai, nggak bakal selesai. Gitu. Tapi karena sekarang saya berpijak misalnya ini ada apa syariah gitu ya, maka sudut pandangnya harus digeser. Sudut pandangnya bukan hanya untung rugi, ini dihilangkan. Sudut pandangnya adalah halal haram. Sudut pandangnya adalah Allah ridho atau enggak, Allah senang nggak saya ngelakuin ini, senang nggak? Gitu. Akhirnya jadi mikirnya jadi dua kali. Oh kalau saya belanja lebih banyak nih, yang saya tahu bakal nggak habis nih saya makan nih, gitu ya. Allah senang nggak ini? Allah senang nggak kalau saya mengambil uang? Allah senang nggak kalau itu? Jadi kan agak percuma ya, bisa dibilang quote and quote tuh percuma. Kita udah puasa seharian, kita udah nahan lapar, tapi keputusnya nanti, nauzubillah, keputus apa pahalanya nanti ketika saat kita impulsif belanja. Wah, nauzubillah. Makanya sama-sama belajar. Buat saya juga pribadi. Ya. Masya Allah. Jadi ini banget ya, memang kompleks ya masalah uang ini. Makanya saya merasa kayaknya saya bikin event ini terus kemudian undang Mas Giri itu emang merasa bahwa urusan apa yang nanti kita beli itu juga akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah gitu loh. Masalah uang ini juga dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Saya itu sampai 3 bulan terakhir ini Mas Giri itu untuk decluttering lah di barang-barang di rumah, dan ternyata memang sebagian besar barang-barang saya di rumah, mungkin barang-barang teman-teman juga di rumah itu sebetulnya barang-barang yang kita beli tapi sebenarnya nggak kepake juga. Yang kalau kita simpen di gudang itu nggak akan kita cari juga selama setahun 2 tahun gitu. Ya, itu kadang-kadang ya tadi ya mungkin ada rasa masa lalu yang ini. Nah, jadi saya kira penting ya pembahasan finansial literasi bagi kaum muslimin juga ini. Nah, ini dari Mbak, semoga benar Mbak ya, Mbak Di. Nah, izin bertanya, ini kan dari pertanyaannya kayaknya yang dari Taiwan itu ya. Anda yang daftar dari Taiwan waktu itu, Masya Allah. Bagaimana jika pengeluaran untuk makanan di tiap bulannya memang selalu paling besar, karena untuk membeli bahan makanan yang halal di negara yang minoritas muslim ini budgetnya lumayan, apalagi menjelang Ramadan seperti ini harganya bisa lebih mahal lagi. Kadang suka berpikir kok habis segini cuman beli makanan saja, tapi balik lagi ini tapi nggak apa-apa demi yang halal, insya Allah akan diganti. Ya gimana nih Mas? Ada tanggapan? Jadi karena kita berada di kondisi ini ya, misalnya Mbak Di berada di kondisi di mana menjadi minoritas ya. Menjadi minoritas yang memang tidak mudah gitu ya. Di semua negara yang mungkin mayoritasnya non muslim, terus cari makanan halal jadi susah, makanan halal jadi lebih mahal. Ya jadinya konsekuensi, Mbak. Konsekuensi memang kita memilih, itu jadinya kan free will ya. Memilih, kenapa kita memilih? Kan kalau misalkan diurut-urut nih, pertamanya kenapa kita memilih untuk akhirnya berada di tempat atau di negara yang non muslim gitu. Itu konsekuensi pertama. Maka konsekuensi selanjutnya adalah ketika kita berada di sana, maka otomatis akan
ada satu kesulitan tersendiri atau satu tantangan tersendiri ketika kita mencari sesuatu yang halal gitu, karena memang keputusan kita untuk berada di sana gitu. Makanya tapi kalau misalkan niatannya memang niatannya karena Allah, mencari ridho Allah, untuk pokoknya saya berada di situ gitu ya, untuk cari ridho Allah, terus cari makanan yang memang halal dan konsekuensinya harga lebih mahal, ya memang harus seperti itu konsekuensinya gitu. Terus solusinya gimana? Ya yang pertama jangan lepasin yang halal pasti gitu ya, jangan lepasin yang halal, tetap berpegangan sama yang halal gitu. Terus yang lain bisa jadi mungkin kalau ada kesempatan atau ada kemungkinan untuk menambahkan income di luar dari yang sekarang, mungkin itu bisa dilakukan gitu ya, untuk menyisihkan, untuk menambah atau menambal dari pengeluaran yang tadi lebih besar tadi gitu. Kalau misalkan dua hal ini agak kesulitan, terus memang merasa susah gitu untuk di negara non muslim tadi gitu ya, maka juga menjadi keputusan kita untuk mungkin nggak harus dengan muslim ya gitu, bisa balik deh ke Indonesia yang mayoritas muslim misalnya, jadi lebih mudah gitu. Itu kan jadi keputusan kita juga, mungkin kayak gitu ya Pak. Nah, bisa jadi pertimbangan ya. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Mas Giri, kita sudah 9:30 Ya. lebih 2 menit nih, mohon maaf ya. Dari Mas Raffi, ini pertanyaan terakhir mungkin. Saat ini antrian haji sangat panjang, bisa sampai puluhan tahun. Jika kami memiliki sejumlah uang, nah baiknya daftar haji dulu atau pergi umroh dulu. Nah ini pertimbangannya. Ya. Ini pendapat saya pribadi ya, Kalau saya dua-duanya dilakukan, gitu. Dua-duanya dilakukan. Yang pertama memang konsekuensinya, misalkan, wah daftar sekarang tuh haji puluhan tahun nih. Tapi kan kita daftar itu memang niatnya untuk berangkat, tapi kan kita daftar itu niatnya kan untuk cari pahalanya Allah, cari ridhonya Allah. Itu dulu nih. Segala sesuatu yang kita lakukan kan ujungnya ke sana dulu. Entah kapan mau berangkat, entah mau bisa jadi berangkat atau enggak, itu kan bukan urusan kita, bukan jadi urusan kita lagi. Tapi yang jadi urusan kita adalah, yang bisa jadi keputusan kita adalah, apakah kita mau daftar atau enggak. Apakah kita punya niat atau usaha untuk berangkat atau enggak. Nanti bisa enggak yang udah lengkap semuanya, akhirnya tiba-tiba nggak jadi berangkat? Oh bisa loh. Kemarin kondisi pandemi itu, salah satu sahabat saya itu, ini umroh sih, ngomongin umroh. Itu dia adalah kloter terakhir yang mendarat ya di Jeddah, habis itu ditutup. Bener-bener terakhir. Setelah itu udah nggak bisa masuk lagi. Jadi begitu kalau misalkan dia itu, dan alhamdulillahnya izin Allah ya, dan dia bisa selamat, tidak harus dikarantina sekian hari gitu. Itu benar-benar terakhir habis, setelah dia di belakangnya karantina, setelahnya lagi itu udah nggak bisa masuk lagi. Nah, yang tadinya udah mau berangkat bisa nggak jadi nggak berangkat? Bisa. Kalau emang kita udah siap akhirnya nggak berangkat ya bisa. Jadi kalau dari saya sih, kalau memang ada sejumlah uang dan kita niatkan untuk ke sana, maka dua-duanya. Yang pertama, umroh memang karena bisa kapanpun gitu ya, insya Allah ada sejumlah uang bisa kapanpun, ya udah kita ke sana. Tapi yang untuk haji ya kita niatin aja, buka aja tabungan haji dulu. Ada berapa kayak kan sekarang 100.000 juga sudah bisa ya. Gitu. 100.000, niatnya aja, Bismillah ya Allah, saya mau buka tabungan haji ini untuk kapanpun kau panggil, saya niatkan untuk haji. Sisihkan aja dulu pelan-pelan, sambil yang umrah ini tetap jalan. Sambil kalau sampai di sana bisa umroh, minta lagi sama Allah, ya Allah kalau izinkan, panggil lagi untuk haji dan seterusnya. Jadi kalau saya sih di situ ya, kita memaksimalkan di batas wilayah ikhtiar kita aja. Gitu. Kita mau berangkat, kita nggak berangkat, kita jadi berangkat atau enggak, kita akhirnya seperti apa itu terserah Allah aja, biarin Allah aja ngatur. Yang penting kita fokuskan, maksimalkan di wilayah yang bisa kita kuasai aja. Gitu, Allah. Semoga menjawab. Siap. Nah ini dan luar biasanya dalam Islam itu kan niat saja sudah dihitung pahala. Gitu ya. Niat saja kita sudah dengan maksimal berusaha juga ya menabung, walaupun nanti ternyata umurnya nggak sampai, misalkan dari antrian hajinya, insya Allah sudah adalah tabungan pahala haji kita. Amin, amin.
Oke, mungkin itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Terima kasih Mas Giri dan teman-teman Terima semuanya yang kasih tadi semuanya. teman-teman juga konsultasi dan diskusi tadi juga menambah ya mendalamnya materi yang disampaikan Mas Giri. Nah, mungkin terakhir ada closing statement atau pesan-pesan untuk kita Mas Giri? Nggak ada kayaknya sudah tadi ya. Follow aja Beruang Halal. Wah, Jangan lupa. mantap, ruang halal. Gitu. Saya Yang juga jadi lainnya tetap belajar sampai kapan? Sampai habis napas kita terus belajar. ya, Masya Allah, Alhamdulillah teman-teman semuanya. Insya Allah nanti yang membutuhkan rekaman, follow, subscribe dulu YouTube-nya. Nanti saya taruh di sana biasanya. Insya Allah nanti ini ya bisa ada di sana. Dan insya Allah beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan dan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, teman-teman semuanya bisa ada dalam keadaan berbahagia di dalam bulan Ramadan dan bisa memaksimalkan diri kita di bulan Ramadan dan insya Allah mempersiapkan bekal mungkin masih ada 1-2 hari untuk bisa mempersiapkan bulan Ramadan ini dengan baik ya. Dan pesan-pesan dari Mas Giri juga nanti jangan dilupakan ya, jangan terlalu banyak fokus belanja ya sih. Belanjanya jangan di mall, ibadahnya jangan di mall ya, tapi kita tetap fokus ibadahnya di masjid. Mungkin itu dari saya dan mohon maaf kalau ada kekurangan dalam mengantarkan acara, mengantarkan Mas Giri, mengantarkan diskusi teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.